Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih pada KD 3.1 tentang gerak makhluk hidup. Oke, anak-anak, pertemuan yang kemarin kalian sudah mempelajari tentang gerak pada manusia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, Bu Eni akan mengulas tentang gerak pada hewan. Sedikit Bu Eni memberi pendahuluan, gerak pada hewan hampir sama dengan gerak pada manusia. Bisa berpindah tempat, ada ototnya, ada tulangnya, dan lain sebagainya. Kita akan menyimak sedikit tentang materi ini. Gerak pada hewan, contoh gerak pada hewan. Gerak pada ikan, pasti terjadi bukan? Kalian pernah mengamati? Gerak pada burung yang saat terbang, oke, dan gerak pada hewan yang saat berjalan, berpindah tempat. Nah, kalian bisa nanti menyimak lebih jauh gerak pada hewan ini pada kitab kalian. Bu Eni akan langsung lanjut ke gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Macam-macam gerak pada tumbuhan berdasarkan ada tidaknya rangsangan di sekitar tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak etionom dan gerak endonom. Kita akan membahas masing-masing gerak ini. Yang pertama, coba anak-anak disimak ya tayangan berikut ini. Gerak etionom atau nama lainnya esionom. Ada beberapa cetakan buku yang berbeda tapi istilahnya sama. Gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Berarti dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya cahaya matahari, suhu, gravitasi bumi. Kemudian organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan. Antara lain organ tumbuhan itu yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Berdasarkan arah respon gerak tumbuhannya terbagi menjadi tiga. Gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Kita akan ulas satu persatu. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, rangsangannya kan berupa cahaya. Terbagi menjadi 4 macam. Arahnya nanti bisa ke atas, ke bawah, atau bagaimana, kita bahas satu-satu. Pertama, fototropisme. 2, geotropisme. 3, hidrotropisme. Yang terakhir, pikmotropisme. Coba kita prediksi dulu. Kalau ada kalimat fototropisme, ada kalimat foto, berarti ini nanti karena cahaya. Ada kalimat geotropisme. Geo itu bumi. Apa yang bumi miliki? Gravitasi bumi, bukan? Kemudian hidrotropisme, itu ada kalimat hidro. Hidro itu air. Nah, berarti pengaruh air. Nah, bagaimana dengan pikmotropisme? Ayo, kita simak satu persatu. Oke, untuk fototropisme dulu. Anak-anak, sudah siap? Nah, gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan menuju ke arah cahaya. Ke arah cahaya, kalau cahaya dari atas maka disebut fototropisme positif. Tapi ada beberapa macam tumbuhan tertentu, gerak tumbuhan ini menjauhi arah cahaya. Berarti melawan cahaya, maka disebut fototropisme negatif. Bagian tumbuhan yang terlihat di atas tanah itu rata-rata memiliki sifat fototropisme positif karena menuju arah cahaya. Sedangkan akar yang tersembunyi di bawah tanah itu biasanya bersifat fototropisme negatif. Kenapa? Arahnya melawan cahaya, dia semakin ke bawah. Nah,
Fototropisme ini berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut auksin. Nah, kalau misalnya Bu Eni tanya, apa itu auksin? Auksin adalah zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang ada di atas tanah. Kedua, hidrotropisme. Bu Eni tadi sudah bilang hidro, berarti ada air. Apa itu hidro? Gerak pada tumbuhan dipengaruhi rangsangan air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah, yaitu sumber air. Untuk apa? Untuk mengambil air agar bisa tumbuh. Arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif. Sedangkan kalau geraknya itu melawan arah air, dia menjauh dari tempat arah air, maka bersifat lawannya, yaitu hidrotropisme negatif. Contoh, akar kaktus yang dapat tumbuh hingga berkilo-kilometer sampai menemukan sumber air. Anak-anak, tumbuhan kaktus terlihat seperti kecil, tapi hati-hati, akarnya itu sangat panjang ke bawah. Jika terletak pada suatu daerah yang memang kadar airnya sangat minim. Berikutnya untuk yang ketiga, geotropisme, yaitu gerakan tumbuhan karena pengaruh gravitasi. Apabila arah pertumbuhan ke atas, maka disebut geotropisme negatif. Loh, kenapa kok berbeda pada arah cahaya tadi? Karena kalau dikatakan dipengaruhi gravitasi, maka arahnya harus ke bawah. Nah, kalau ke atas melawan, berarti bersifat negatif. Bagaimana jika pertumbuhannya menuju ke bawah? Berarti termasuk gerak geotropisme positif. Contohnya pertumbuhan pada akar tumbuhan. Berikutnya untuk tikmotropisme, ini dipengaruhi karena sentuhan, gerak tumbuh sulur. Nah, gerak tumbuh sulur ini yang bagaimana? Biasanya itu karena pengaruh sentuhan yang bagaimana? Simak berikut ini. Gerak tikmotropisme ini antara lain yaitu gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda, baik itu halus maupun keras. Umumnya terjadi pada tumbuhan yang menjalar seperti anggur, melon, dan ubi jalar. Demikian anak-anak untuk gerak, macam-macam gerak karena rangsangan dari luar. Kemudian gerak etionom, gerak tropisme. Kita akan lanjutkan dengan gerak etionom, gerak nastinya. Simaklah tayangan berikut ini. Gerak etionom yang termasuk gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun karena adanya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fotonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga tikmonasti, dan yang keempat termonasti. Kita akan ulas masing-masing. Kita awali dengan yang pertama, fotonasti. Ada kalimat foto, berarti istilahnya adalah cahaya. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya, bunga pukul 9 yang mekarnya sekitar jam 4 sore, juga bunga pukul 8. Berarti ada rangsangan-rangsangan tertentu yang mengakibatkan dia mekar, tapi pada jam-jam tertentu. Seperti itu. Berikutnya, niktinasti, yaitu karena suasana gelap, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana yang sudah gelap, redup, berarti cahayanya sudah berkurang.
Contohnya, daun-daun tumbuhan kembang turi akan menutup pada waktu malam hari. Karena suasana sudah gelap redup, daun-daunnya menutup. Nah, gerakan ini disebut gerakan niktinasti. Gerakan yang ketiga yaitu tikmonasti, yaitu karena sentuhan. Contoh gerakan ini biasa kita sering lihat itu terjadi pada daun putri malu. Nama ilmiahnya yaitu Mimosa pudica. Tulisannya seperti itu ya. Kemudian gerak ini sebagai tanggapan atau reaksi yang adanya rangsangan dari luar. Adanya sentuhan maka dia bergerak, yaitu mengatup atau menutup. Berikutnya gerak termonasti. Termo, ada kalimat termo berarti suhu. Disebabkan oleh rangsangan suhu. Nah, yang sering terjadi yaitu pada bunga tulip. Ini contohnya. Berikutnya haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Ada beberapa tumbuhan itu seperti hewan. Pada saat dia ingin memakan sesuatu, ternyata di sana ada serangga yang datang dan menyentuh tumbuhan itu, maka tumbuhan itu langsung mengatup seperti membuka mulutnya, setelah itu menutup. Nah, contohnya terjadi pada tumbuhan Venus dan tumbuhan kantung semar. Ini yang disebut haptonasti. Oke, gerak etionom yang nasti maupun yang tropisme sudah kalian dapatkan. Sekarang kita masuk gerak etionom yang ketiga, yaitu gerak etionom taksis. Berikut simak tayangan yang Bu Eni berikan. Kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid pada Archegonium. Nah, biasanya terletak pada tumbuhan-tumbuhan, contoh tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Berikutnya, gerak fototaksis. Coba anak-anak, ada kalimat foto. Berarti pengaruh apa anak-anak? Cahaya. Yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Contoh, gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Biasanya pada saat kegiatan fotosintesis, kloroplas ini mengeluarkan klorofil. Dipengaruhi oleh apa? Cahaya, karena sifatnya fotosintesis membutuhkan cahaya. Nah, kita sudah masuk pada gerak endonom. Berbeda dengan gerak yang awal tadi, gerak endonom ini dipengaruhi oleh rangsangan atau faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom ini apa saja kira-kira? Mari kita simak tayangan berikut ini. Gerak endonom atau nama lainnya yaitu autonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini terjadi pada bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan. Nah, pengerutannya ini terjadi tidak merata, hanya ke sebagian tubuh saja. Gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang rata-rata tidak hidup kembali, alias mati ya anak-anak. Contohnya terjadi pada tanaman polong-polongan, yaitu seperti pete ya, mungkin kalian pernah lihat, atau tanaman kalau biasanya kita sering main tanaman cipluk-ciplukan. Nah, itu biasanya kalau sudah mati akan mengkerut. Nah, mengkerut ini loh yang disebut gerak higroskopis. Demikian anak-anak materi gerak pada hewan dan tumbuhan.
Bu Eni sekali lagi ingin mengetes pemahaman kalian tentang hasil pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas mandiri pada link di GCR kalian nanti, dan pastikan sudah terkirim ke Bu Eni. Ayo, jangan merasa berat, jangan merasa kesulitan. Segala sesuatu bisa kalian kerjakan jika memiliki niat untuk belajar. Oke? Anak-anak, Bu Eni akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya Bu Eni tunggu. Dan Bu Eni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.